Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi info seputar agrowisata. Menurut Daftar Dalam Utama tahun 2006, agrowisata atau agroturisme didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agribisnis sebagai objek wisatanya. Motivasi agroturisme ini yaitu untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi petani. Bagaimanapun, agroturisme juga merupakan kesempatan untuk mendidik masyarakat luas tentang pertanian dan ekosistem. Menurut Utama tahun 2006, pemain kunci di dalam agroturisme adalah petani, pengunjung atau wisatawan, dan pemerintah atau institusi. Peran mereka bersama adalah penting untuk menuju kesuksesan dalam pengembangan agroturisme, karena mereka saling berkaitan satu sama lain. Pelaksanaan agrowisata memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah memperluas pengetahuan, menambah pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Melalui agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan suatu lahan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan yang ada. Serta juga diharapkan dapat memelihara budaya maupun teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya. Bagi suatu daerah yang memiliki tanah subur dan panorama yang indah, mengembangkan agrowisata akan mempunyai manfaat ganda apabila dibandingkan dengan hanya mengembangkan pariwisata dengan objek dan daya tarik keindahan alam, seni, dan budayanya saja. Manfaat yang dapat dipetik dari pengembangan agrowisata yaitu dapat menjual jasa dari objek dan daya tarik keindahan alam, sekaligus dapat menuai hasil dari penjualan budidaya tanaman agro. Jadi, di samping akan memperoleh pendapatan dari sektor jasa, sekaligus akan memperoleh pendapatan dari penjualan komoditas pertanian. Pada agrowisata terdapat wisata agro berbasis hortikultura, yang merupakan sebuah kegiatan pengembangan kawasan hortikultura atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain. Wisata agrohortikultura dapat dikategorikan sebagai suatu usaha. Usaha yang dimaksud adalah usaha produktif dan kreatif yang dijalankan secara profesional, baik menyediakan dan atau mengelola barang atau jasa bagi pemenuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata agro berbasis hortikultura. Sedangkan hortikultura sendiri berarti segala hal yang berkaitan dengan buah, sayur, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan atau bahan estetika. Regulasi pemerintah terkait agrowisata antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai 2025. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang di dalamnya membahas pengaturan penyelenggaraan perkebunan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agrowisata Hortikultura. Nah, seperti yang kalian ketahui, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kondisi Indonesia saat ini, bahkan dunia sedang tidak baik-baik saja. Pandemi ini memberikan dampak ke berbagai sektor, antara lain perekonomian, pendidikan, industri, bahkan sampai pariwisata. Regulasi pemerintah sebagai upaya pencegahan virus COVID-19 ini yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang kemudian dituangkan ke dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Kondisi ini membuat kita dilarang melakukan dan berada di keramaian atau kerumunan yang menghimpun banyak massa. Diharuskan untuk melakukan physical distancing dengan jarak minimal 1 meter, bahkan juga harus berada dan melakukan kegiatan apapun di rumah. Salah satu yang terdampak akibat kondisi-kondisi tersebut adalah agrowisata stroberi di Magetan yang merupakan wisata agro berbasis hortikultura. Objek wisata ini merupakan perkebunan stroberi yang pengunjungnya dapat memetik sendiri buah stroberi dari pohonnya. Selain itu, pengunjung juga dapat memakan di tempat sepuasnya. Mereka hanya membayar tiket masuk saja, tetapi jika ingin membawa pulang stroberi, tetap harus membayar. Agrowisata ini terletak di sepanjang jalur menuju wisata di Magetan, sehingga sangat memungkinkan memikat pengunjung untuk berwisata di sana. Adapun klasifikasi dari stroberi sendiri adalah sebagai berikut. Nah, stroberi merupakan salah satu komoditas buah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Harga buah stroberi relatif stabil, grade A sekitar Rp30.000 per kilo untuk produk konvensional dan Rp70.000 per kilo untuk produk hidroponik. Harga buah stroberi juga dipengaruhi oleh kultivar. Buah stroberi California dihargai Rp67.000 per kilo, sedangkan buah stroberi kultivar lain seharga Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilo. Hal tersebut dikemukakan oleh Budiman dan Saraswati pada tahun 2006. Dalam Astuti dan kawan-kawan tahun 2015 menyampaikan bahwa provitamin C dalam stroberi dapat menurunkan risiko kanker saluran pencernaan. Selain provitamin C, stroberi pun mengandung beberapa senyawa fitokimia, antosianin, asam elagic, katekin, quercetin, dan kaempferol. Antosianin dapat menurunkan tekanan darah dan mencegah diabetes. Asam elagic merupakan senyawa fenol yang berperan sebagai antitoksin, antiradikal bebas, antikarsinogenik, dan antimutagen yang berpotensi sebagai penghambat kanker. Khasiat buah stroberi lainnya adalah untuk mencegah katarak, mencegah sembelit, mengurangi risiko kanker, meningkatkan fungsi otak, dan memudarkan warna kuning pada gigi. Untuk pemakaian luar, stroberi bermanfaat mengatasi kulit terbakar sinar matahari, luka di kulit, bisul, infeksi, dan luka gigitan serangga. Menurut Kurnia tahun 2005, konsumsi buah stroberi sebanyak 8 buah atau 50 kalori setiap hari dapat meningkatkan kadar fosfat dalam darah, menurunkan tekanan sistolik darah, membantu meningkatkan fungsi ingatan, dan mengatasi peradangan sendi atau rematik. Daya tarik utama bagi konsumen adalah warnanya yang merah, berukuran mungil, dan rasa asam manis. Menurut BPS tahun 2018, pengunjung wisata di Magetan pada tahun 2018 sendiri ada sekitar 1.075.746, dengan jumlah rata-rata per bulan adalah 89.646. Luas lahan stroberi yang ada di Magetan adalah 60 hektar. Dan untuk produksi stroberi di Magetan selama tahun 2016 sampai 2018 adalah sebanyak 45,60 ton dengan rata-rata 15,20 ton per tahun. Dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan surat edaran. Surat edaran tersebut yaitu sebagai berikut. Surat edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang tindak lanjut himbauan pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. SE Menparekraf tersebut ditujukan kepada dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar 1. Berkonsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di
wilayah kewenangan masing-masing secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah serta membuka mediasi dan layanan pengaduan masyarakat di daerahnya. 2. Dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada level provinsi agar memantau dan melaporkan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing daerah kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Ketua Manajemen Krisis Kepariwisataan. Ketiga, mengadakan sosialisasi standar operasional prosedur berjalannya bisnis yang baik dan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan melalui media sosial, media cetak, radio, dan pengiriman pesan massal melalui grup WhatsApp di masing-masing daerah. Dan yang keempat, melakukan upaya-upaya untuk mendukung keberlangsungan industri. Jadi, begitulah gambaran mengenai kondisi salah satu agrowisata yang terdampak COVID-19. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.